Kadin. Oke, terima kasih. Ada lagi, silakan. Lanjut. Ada 64 ayat loh ya. Dari ayat 1 sampai surat An-Nur. Yang sudah kita bedah satu persatu. Kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain juga. Silakan, Intan Malik yang mau berbagi kopi kehangatan ayat-ayat Allah. Silakan. Monggo. Oke, izin Gus Glory dan Silakan, dulur-dulur. Saya di sini akan menyampaikan ulang pembahasan tentang Quran surat An-Nur ayat 54 sampai 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan adalah yang Maha Esa, Maha Tunggal. Tuhan hanya satu, the only one. Taat kepada Allah bermakna mentaati semua aturan dari Tuhan yang Esa. Contohnya Allah memerintahkan tentang sholat di masjid. Nah, masjid di sini tidak ada batasan bangunannya. Satu di antara batasannya adalah suci. Kemudian bagaimana cara kita mentaati Allah? Al-Quran menjelaskan bahwa taatilah Allah, taatilah Rasul. Artinya cara mentaati Allah adalah dengan mentaati Rasul. Dengan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Tutorial mentaati Allah sudah dicontohkan dengan jelas, dengan detail oleh Rasulullah. Dengan mengikuti apa yang dijalankan oleh Rasulullah berarti sudah mentaati Allah. Semua sunnah dari Rasulullah ini adalah dijelaskan di dalam hadis. Selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam mentaati Allah. Yang pertama, yang paling dasar itu dipaksa. Kenapa dipaksa? Karena adanya perintah. Contoh sholat. Dipaksa. Kemudian yang kedua, terpaksa. Kenapa terpaksa? Kembali karena ada perintah Allah, terpaksa menjalankan. Kemudian yang ketiga, terbiasa. Berawal dari keterpaksaan karena dijalankan terus-menerus, akhirnya menjadi kebiasaan. Dan yang keempat adalah bisa. Karena terbiasa, akhirnya menjadi bisa dan ringan menjalankannya. Dan yang kelima adalah luar biasa. Sudah bisa menikmati ibadah dalam menjalankan sholat contohnya. Dijalankan karena cinta. Kemudian waktu itu Kiki mengilustrasikan tentang saat sahabat, tentang kecintaan di sini, tentang sahabat Umar saat tawaf di hadapan batu Hajar Aswad. Sahabat Umar menyampaikan bahwa aku tidak sudi menciumu batu seandainya Rasulullah tidak menciummu. Akan tetapi Umar mencium batu Hajar Aswad karena kecintaannya kepada Rasulullah. Sehingga dalam memahami ayat-ayat Allah di sini kita tinggal menjalankan saja, semua sudah dijelaskan dengan detail. Demikian Gus Glory ayat 54 sampai 56. Monggo dulur-dulur barangkali ada yang bisa melengkapi lagi. Matur suwun. Alhamdulillah. Dari terpaksa, terbiasa bisa menjadi luar biasa. Jadi mulai dari dipaksa memang kita dalam beribadah itu, lalu terpaksa, kemudian terbiasa bisa menjadi luar biasa. Alhamdulillah. Jadi itu dari ayat 50 sekian dan ya artinya setiap ayat mesti memberi dimensi-dimensi yang lebih luas untuk kita kemudian menjalani belantara hidup ini lalu dengan lebih ganteng lagi,
hari demi hari. Silakan. Ada lagi yang mau nambahkan? Monggo. Ayat berapa atau menambahkan ayat sama dengan tambahan keterangan? Silakan. Ibu-ibu tadi Izin Gus. sudah, maka silakan Mbak Dia. Quran An-Nur ayat 21-23 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini mengingatkan bahwa setan selalu berusaha menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan keji dan dosa. Hebatnya setan, manusia menganggap bahwa setan tidak ada. Akhir-akhir ini muncul persepsi bahwa setan itu bukan makhluk tapi sifat. Padahal banyak ayat menyebutkan bahwa setan itu akan menggoda manusia dari arah atas bawah, kanan kiri, depan belakang, dan dari segala arah. Setan adalah anak buah iblis. Mereka berjanji untuk menggoda, menakuti, dan menjerumuskan manusia. Dimulai ketika Allah memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, dan iblis menolak untuk bersujud. Dijelaskan di Quran surat Al-Araf ayat 11, ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, kecuali iblis yang menolak. Ia tidak termasuk mereka yang bersujud. Di ayat 12 juga Allah bertanya, apa yang menghalangimu sehingga engkau tidak bersujud ketika aku memerintahkanmu? Iblis berkata, aku lebih baik darinya. Engkau menciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Banyak lagi GG menyebutkan dari Quran, dari ayat yang lain. Di sini membuktikan bahwa setan itu bukan sifat gitu. Setan memang ada wujudnya. Karena setan sudah berkata, membisikkan, setan bersumpah, setan mendatangi, setan menjerumuskan ke manusia, akan menjerumuskan manusia gitu. Jadi bukan sifat gitu, seperti yang diomongin orang-orang sekarang tuh. Memang ada. Kemudian di ayat 22 Allah menegur orang-orang beriman agar tidak bersumpah untuk berhenti berbuat baik, terutama kepada kerabatnya, orang miskin, para muhajir yang berhijrah di jalan Allah. Sebaliknya Allah memerintahkan, maafkanlah dan lapangkanlah dada kalian, terutama hamba-hamba yang diberikan kemampuan untuk memberi, menolong orang lain. Walau mereka pernah menyakiti, jangan bersumpah, tapi maafkan mereka dengan lapang dada. Tetaplah untuk selalu berbuat baik di dunia, karena Allah mencintai orang-orang yang memaafkan dan berharap ampunannya. Di ayat 23 Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan beriman yang suci dengan tuduhan keji akan mendapatkan laknat dunia, laknat di akhirat, dan azab yang sangat besar. Ayat ini menunjukkan betapa beratnya dosa menuduh kehormatan seorang muslimah tanpa bukti. Begitu Gus, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Memang ini penting ya, bahasan tentang eksistensi setan. Paham-paham bahwa setan itu bukan makhluk, setan itu sifat, itu malah justru melemahkan konsep perjuangan kita di dalam membebaskan diri dari belenggu setan gitu. Karena bagaimana kita akan menang melawan setan kalau menganggap setan itu tidak ada. Jadi itu bukan hanya tentang definisi menurut saya, tapi lebih kepada substansi dari perjuangan ini. Kalau kalimatnya saja sudah jelas, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam, ala ta'budu syaiton." Jangan mengikuti, jangan menyembah, jangan mau digiring oleh setan. Masa jangan mau digiring oleh sifat, ini kan ya enggak masuk akal. Itu penting ya, menyadari. Innahu sungguhnya setan itu aduun, musuh. Lakum bagi kalian itu musuh. Mubin yang nyata loh. Kalimatnya aja jelas nyata. Musuh yang nyata. Masa gitu dibilang sifat. Jadi mungkin ada yang lebih pintar dari saya dalam bidang huruf-huruf ayat. Tapi
saya mengajak dulu-dulu untuk memakai konsep yang sudah Quran jelaskan dengan gamblang bahwa setan itu benar-benar ada dan musuh kita dan tidak ada tugas kerjaan lain kecuali berusaha untuk menyesatkan kita. Sehingga ayo benar-benar fahdharu aduun. Perlakukanlah setan benar-benar sebagai musuh. Ya, iya, kayaknya fahdharu. Jadi perlakukanlah dia sebagai musuh. Itu Allah sudah jelas banget itu. Kok malah sekarang dilemahkan dengan definisi yang absurd, yang sumir, yang samar, yang dibikin seolah-olah tidak jelas, ya. Nah, inilah yang kemarin dalam surat Ali Imran dijelaskan manusia banyak yang ibtigo ta'wili wa ibtigo fitnat. Orang suka mencari takwil di dalam ayat-ayat yang dianggap mutasyabih dan mencari fitnah di dalamnya. Nah, kita jangan. Yang kedua tadi tentang setelah tentang setan tadi adalah tentang apa tadi? Ya tadi. Yang poin kedua tadi apa dia? Juga yang juga penting. Yang Allah menegur orang-orang beriman agar tidak bersumpah. Ya, betul. Itu juga di surat An-Nur itu disebutkan jangan bersumpah untuk tidak berbuat baik karena misalnya jengkel sama si A, si B ya. Kadang memang kita ya awas ya, gue nggak bakal lagi ke rumah lo gitu. Awas ya, nggak bakal gue bantu selamanya. Nggak boleh. Kita berjanji untuk bersumpah untuk berhenti melakukan kebaikan itu jangan. Artinya sikap dan perasaan semacam itu sudah ada sejak lama. Zaman dulu juga ada. Dan itu bukan sikap modern. Artinya itu sikap yang ditimbulkan oleh bisikan setan sehingga kita harus hindari. Ya, marah boleh sesaat-saat itu biasa itu. Tapi jangan sampai sumpah-sumpah yang kemudian diikuti dendam yang nggak sembuh-sembuh, jangan. Dendam itu ibarat bara yang kita pegang yang mau kita lempar ke orang lain. Pada saat kita megang bara juga membakar kita lempar ke orang lain juga membakar orang lain. Semakin lama bara itu kita pegang yang menghancurkan kita. Begitu dilempar ke orang lain menghancurkan orang lain. Jadi nggak ada yang untung. Karena itu let it go. Biarkan dendam itu pergi. Marah sekilas ya oke lah, itu wajar. Tapi kemudian walafinahan. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa lagi yang mau memberikan tanggapannya? Silakan. Catatannya. Terus Oke. kalau marah itu bukan bersumpah, tapi saya nggak mau lagi ketemu deh untuk menyehatkan hati saya gitu, bukan bersumpah ya Gus ya. Podo wae. Jadi nggak mau lagi gitu loh, podo wae. Udah. Karena kita akhirnya terbelenggu oleh mencoba menghindari gitu kan. Padahal menghindari itu udah enak. Wah nanti ketemu nggak enak. Ya kita hati kita aja yang kita jaga ya. Karena secara physically kita nggak bisa, males, jadi malah sempit, dunia terasa sempit. Karena nanti nggak ketemu dia, nah kan jadi sempit. Maka ya sudah, artinya kita don't care ya, don't care. Ada dia, ada nggak dia, harus nggak peduli aku. Aku menikmati hidup ini untuk ya, akhirnya dunia kita jadi luas. Nah kalau orang lain yang dendam sama kita, ya biarin mereka yang sempit, kita yang luas. Gitu. Akhirnya kemudian nanti kita juga sehat. Saya pernah berada pada posisi itu juga, ya. Bakal aku malas aku ketemu dia. Tapi terus tak pikir-pikir, loh, lah kok dia yang malah membatasi saya? Loh kok enak, gitu. Nah mau saya dibatasi dia, gitu. Kalaupun petuk geladuk melihat wajahnya diwakilkan orang lain lihatnya. Tapi jadi kita sendiri Iya, ya. maksud saya ya nggak intentionally untuk berusaha untuk masuk ke dalam grup itu lagi Ya, gitu loh, nah, ya supaya menghindarkan. itu bagus,
boleh-boleh saja, artinya mengurangi interaksi Iya, terhadap orang-orang yang toksik gitu. Nah, ya monggo aja silakan. Tapi intinya kita jangan sampai terbelenggu oleh menghindari apa sampai kita akhirnya terbatasi kemana-mana itu ya. Kita tetap berjalan seperti biasa. Hati kita aja yang benar-benar dijaga. oke. Oke, ada lagi silakan. Ayat berapa dan tambahannya seperti apa? Silakan. Ini waktunya berbagi. Senang saya akhirnya catatan-catatan penting itu muncul. Monggo, silakan Pak Bakhrul. Izin Gus, eh, berkaitan dengan yang Gus ceritakan sama Bu Diah tadi itu. Ini hanya cerita pengalaman Gus. Nggih, Tapi nggih. pengalaman itu berulang-ulang terjadi di depan saya, di sekitar saya. Betul, 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 betul. Jadi contohnya begini, ada teman saya itu bersumpah gitu. Ya mengatakannya kan aku amit-amit nggak mau aku ketemu dia apalagi besanan. Nah itu kok malah didekatkan sama Allah itu nggak tahu ceritanya bagaimana anaknya itu sekolah di mana yang satu juga sekolah di mana itu ketemu akhirnya mereka itu pacaran dan akhirnya ngomong sama masing-masing orang tuanya saya mau kawin kue kamu kawin sama siapa sama itu hah ya gitu sampai nah seperti itulah yang terjadi. Makanya kan, makanya kan terus ada yang bilang gini, makan tuh sumpah gitu. Ya, kalau sudah makanya itu kan penting banget kita untuk tidak bersumpah itu Allah benar. Jangan gitu. Nanti kalau kemudian ya alhamdulillah ada jalannya menuju ke sana kan repot malahan kan gitu. Lah kalau kayak kisah yang diceritakan Pak Bakhrul gitu, masa kita mau menyalahkan kuliahnya itu? Ngapain sih dulu kuliah di situ kan repot. Memang kalau sudah jalur jodohnya lewat situ akhirnya ketemu sama anaknya musuh kita, nah repot toh. Repot jadinya. Iya, iya. Jadi ya itulah makanya ada yang bilang bahwa jodoh mati dan rezeki itu di tangan Allah itu maksudnya kita tetap ikhtiar ya, tetapi jangan melibatkan dendam lah. Misalnya sama juga itu kalau masalah jodoh. Ada juga yang misalnya aku nggak bakal aku apa membantu dia lagi. Iya pada saat si yang ngomong itu berada di ekonomi yang baik. Nah, ketika dunia roda berputar, lalu dia menjadi orang yang tidak baik ekonominya, sementara yang disumpahin tadi menjadi ekonomi baik dan mau tidak mau tetap harus lewat dia bisnisnya, kan repot jadinya. Sumpahnya gimana coba, ini kan? Nah, hal kayak gitu yang dihindari. Makanya Allah lebih bijaksana di dalam mengarahkan kita itu ikuti Allah ya. Lebih baik menurut saya. Makanya tadi betul ya. Ketika wal kadimina, goito kalimat al goito di kadim ditahan. Ketika marah ya sekilas saja, tapi jangan sampai melibatkan dendam. Makanya ada selanjutnya wal afina aninas. Maafkanlah orang yang salah. Kenapa ya? Bisa jadi orang yang salah itu nanti menjadi orang baik. Bisa jadi orang yang salah itu nanti bermanfaat untuk kita. Saat ini memang jengkelin, nyebelin gitu kan. Tapi kan tidak semua orang yang nyebelin nanti jadi sebelin terus toh. Jadi gitu. Oke, terima kasih. Wah, ada lagi yang mau menyampaikan catatan atau ibrah pelajaran yang didapat dari ayat 1 sampai ayat 64 surat An-Nur yang sudah kita pelajari dalam beberapa pekan ini. Silakan. Tadi sudah banyak juga dulur-dulur yang sudah menyampaikan potongan-potongan ayat dan ibrah lesson learn yang didapat. Silakan, ada lagi, monggo. Tidak harus berupa catatan tulisan ya, tapi oh saya kemarin itu dalam ayat 1 sampai 64 itu terkesan di ayat ini loh Gus. Dan itu relate banget dengan kehidupan saya atau kehidupan masyarakat atau apa. Silakan. Karena itu sangat penting untuk kita semua. Silakan.
Ada lagi yang mau menyampaikan catatan ayatnya? Atau tidak harus tertulis ya, tapi apa yang diingat. Itu nanti penting untuk refresh dulur-dulur yang mungkin kemarin pas anu nggak hadir dan sebagainya. Silakan. Izin Gus, Silakan. tentang izin menyampaikan tentang surat An-Nur ayat 61. Ayat ini tentang bagaimana cara kita itu menghormati tamu. Intinya kalau kita mau datang ke tempat orang atau bertamu, janganlah kita berharap diberi makan atau disuguhi makanan. Karena akan tetapi kalau kita mau ditamoni seseorang, maka diusahakan kita harus memberi makanan atau memberikan makanan yang terbaik untuk si tamu. Seperti contoh Nabi kita Muhammad SAW yang selalu menghormati tamu, siapapun dia tamunya. Maka Nabi selalu menghormati tamu. Kenapa kita harus siap tidak diberi makan bila bertamu, supaya bila tidak diberi makanan sungguhan, hati kita ini tidak gerundel atau marah di belakangnya. Karena di dalam hadis disebutkan bahwa tamu adalah mayit. Yang namanya mayit itu mau diletakkan dimanapun ya harus diam. Mau disuguhi makanan atau minuman ya mungkin tidak sesuai dengan seleranya, ya harus diam, tidak protes atau tidak mengalok-alokkan si pemilik rumah. Tapi yang ditamoni janganlah berpedoman seperti itu. Seharusnya berpedoman bahwa tamu adalah raja yang semestinya harus dihormati. Seperti tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Dan ketika kita mau masuk rumah pun, kita diharuskan untuk memberi salam kepada si pemilik rumah. Jangan langsung nyelonong atau masuk ketika belum diizinkan masuk. Demikianlah Gus yang bisa sampaikan, menurun sebenarnya yang kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Sur pernah nggak bertamu lalu nggak disuguhi apa-apa? Pernah Gus. Terus gimana waktu itu? Ya mungkin belum rezekinya karena mungkin dia nggak punya apa-apa gitu. Bukan, nanti kita gimana saat itu? Ya biasa-biasa Gus. Masa nggak ngerundel? Itulah di dalam surat An-Nur ini bicara juga tentang adab atau akhlak ya, di mana Rasulullah mencontohkan, Rasulullah hampir selalu memberi hospitality atau penghormatan yang baik kepada setiap tamu. Bahkan ketika diberi seekor kambing pun langsung semuanya disembelih dan disuguhkan untuk menjamu tamu. Nah, itu menunjukkan pentingnya. Tetapi ketika kita menjadi tamu, ya jangan nuntut-nuntut ya. Yang diperlukan adalah sikap sabar, sikap ikhlas. Pak Guru Mokhtar pernah itu bertamu dan memang udah dijanjiin mau diketemui, tetapi ternyata lawama berjam-jam nggak ditemui itu. Berjam-jam. Santri yang waktu itu mendampingi Pak Guru itu sudah monggo wangsul mau Pak Guru. Ayo pulang aja Pak Guru, udah tidak ditemui. Enggak, di situ nunggu di depan rumah itu berjam-jam. Ya sebenarnya itu memberi pelajaran untuk kita juga, karena memang orangnya sudah janji akan nemui, tapi memang orangnya ya ada model wali-wali zaman dulu mungkin ya, yang kita harus memahami gitu, sehingga itu itu sampai itu. Ya, tetapi kita sebagai tuan rumah tidak boleh begitu ya. Tapi kita sebagai tamu ya mungkin belum bisa begitu. Tetapi tadi sebagai pelajaran bagaimana kita seharusnya melatih kesabaran. Itu hanya untuk latihan, bukan kok terus kemudian kalau kita nggak ditemui berjam-jam lalu tetap di situ ya.
Ya, zaman pamit pulang berarti memang nggak dimaui. Karena ada juga ayatnya tadi kan bahwa kalau sampean memang tidak diinginkan datang ya jangan datang. Kan ayatnya kemarin ada juga ya kan. Artinya kalau tuan rumahnya memang menunjukkan tanda-tanda tidak berkenan sampean hadir ya jangan datang. Itu berarti tidak diizinkan. Hanya adab kemarin satu tambahan lagi adalah diperintahkan untuk mengucapkan salam, meminta izin, melihat kondisinya dulu. Itu ada pertama. Tapi ya kita sebagai tuan rumah, ojo seperti yang saya ceritakan kemarin, suatu-atu kayak Pak Sur gitu, kemudian nggak disuguhi apa-apa, rek, cek kebangetan gitu kan. Terlaluan ya, jangan ya. Kita tetap harus suguhi. Tapi gimana? Enggak lah, sudah. Nggak akan miskin karena nyuguhi tamu kita. Oke, ada lagi? Enggak? Yang mau menambahkan? Hal-hal penting dari ayat 1 sampai 64. Monggo. Singkat pun enggak apa-apa tadi. Silakan. Assalamualaikum Gus. Silakan Bu Galmala. Waalaikumsalam. Mungkin di sini saya tidak menyampaikan kesimpulan, hanya pengalaman pribadi. Eh, saya terbiasa di kampung kalau memang ada tamu apa segala macam kita memberi suguhan. Dan kalau ada orang bertanya kita harus menunjuk dengan kelima tangan. Kalau satu tangan itu nggak sopan, apalagi dengan dagu nunjuk itu kayaknya nggak ada etika lah kalau di kampung. Nah, itu ya saya jalanin kehidupan. Karena saya nggak pernah keluar, begitu saya menikah, saya keluarlah dari kampung. Belum terjun ke masyarakat, karena masih berumah tangga, punya anak. Akhirnya pindah ke Bali. Pas pindah ke Bali, seiring waktu, anak bertambah besar, saya ikut bergaul. Nah, saya menjalankan apa yang diperintahkan, apa yang diajarkan oleh keluarga, guru. Namun kesini-sininya, loh kok seperti ini ya? Saya bilang gitu. Kita menyuguhkan, dari sananya kok nggak ada. Apa memang modelnya begini? Adat setempat, saya pikir seperti itu. Nah kalau bertanya, kok nunjuknya pakai dagu ya? Apa memang model kayak gini? Terus tata cara bicara, bagaimana kalau kita menyambut seseorang yang lebih tua, kita harus berdiri, apa, loh ini kok santai ya, dalam hati saya seperti itu. Dan lama-lama, apa saya harus seperti ini? Nah, akhirnya saya mengikuti arus. Oh, ternyata mungkin adat istiadatnya seperti ini, saya pikir seperti itu kan. Nah, udah terbawa arus deh saya sampai sekarang. Baru lagi saya dengar kemarin, itu memang perintah Allah dan yang dipraktekkan oleh Rasulullah yang harus kita jalani. Yang menjadi pertanyaan, apakah saya harus kembali ke posisi semula gitu, Gus. Terima kasih, Gus. Ya, jadi saya lah pernah hidup di Aceh ya. Artinya memang kadang beda beda wilayah itu beda tradisi. Tetapi sebenarnya dalam hal kesopanan itu hampir semua sama ya. Kalaupun ada yang beda itu kadang ya oknum-oknum. Di Solo misalnya yang dianggap tradisinya sangat sopan, ya ada orang yang apa cuma dagunya aja diangkat gitu. Di Solo juga tidak semuanya baik, ya kan? Yang dari Solo juga tidak semuanya. Artinya sudah Pak Jo, jangan dilanjutkan. Artinya itu tadi yang disebut oleh Bu Kemala tadi adalah Aceh sama Medan saja misalnya, itulah berbatasan loh. Iya, Itu iya. kalau orang di Aceh lalu memakai kalimat kau, kau, itu kasar sekali kan? Ya, Bang, Kasar sekali. benar-benar. Kasar sekali. Tetapi ketika di Medan, kau, itu biasa. Sesuatu yang familiar, bukan sesuatu yang kasar. Apa kau bilang? Begitu biasa itu. Tapi di Aceh itu sangat kasar. Kau itu kasar sekali. Nah,
bagaimana kita menyikapi hal itu? Kita tetap saja pada tradisi yang baik, yang standarnya sama. Karena kalau nanti kita pakai standar yang berbeda-beda di setiap kampung, nanti kita repot. Nah, tetapi terkait dengan ketika kita menunjukkan alamat apa, dimanapun sama menurut saya seperti yang Bu Kemala tadi sampaikan, standarnya sama. Yang baik itu ya pakai tangan 5 jari sekaligus menunjukkan begitu. Orang kalau pakai dagu itu ya biasanya niru orang ibu kota itu. Oh, Iya, ibu kota yang lama. Nah, yang asli. Nah, itu memang belagu, makanya kan suka pakai dagu gitu. Di mana jalan sana noh? Nah, kan gitu. iya, kadang saya berpikir, apa saya Hmm. ini kampungan banget ya, nggak pernah Nah, karena saya nggak bergaul. kampungan itu baik. Kampungan itu baik karena kampungan itu identik dengan apa? Sesuatu yang belum tercemar ya. Sesuatu yang sifatnya masih murni ajaran nenek moyang yang baik. Apalagi kemudian disempurnakan dengan ajaran Islam. Islam pun sering dulu dianggap kampungan karena dianggap terlalu ribet gitu kan. Misalnya kalau duduk dahulukan yang tua di dalam satu forum. Iya, Kemudian wahfid janahaka gitu kan. Rendahkanlah sayapmu atau permisi. Kayak gitu-gitu kan iya. sudah tidak ada dalam anak-anak generasi Z, generasi Alpha ini. Generasi Alpha ini kan sering alpha juga, gitu. Sering alpha, sehingga perlu kita ingatkan, sekampungan apapun kalau itu memang ajaran Allah, ya itu yang terbaik, pasti itu. Maka standarisasinya kita harus pakai standarisasi yang sifatnya lebih universal dan itu yang diajarkan. Gitu. Jadi jangan ikut arus, Bu. Ya, itu kita tetap dengan kondisi kita yang baik, malah kalau bisa kita mewarnai mereka, gitu ya, dengan tradisi baik. Terima kasih, Gus. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan ayat 1 sampai ayat 64 surat An-Nur. Insya Allah besok pagi, hari Kamis, kita akan lanjutkan surat Al-Furqan. Alhamdulillah ya, dulur ya. Jadi ayo kita syukuri keberadaan kita. Ya, ada yang mau disampaikan Mas Rahman? Izin Gus mau bertanya. Ya. Gus, boleh dijelaskan tentang hukum li'an? Kemarin belum terlalu paham. Terus yang kedua, kan kalau menuduh orang berzina itu harus 4 orang. Nah, kalau misalkan kita punya bukti, eh, let's say kayak video gitu, apakah itu sudah cukup untuk membuktikan bahwasannya orang itu eh, berzina gitu, Gus? Terima kasih. Ya. Apakah memang harus ada 4 orang itu? Terima Ya, kasih. jadi saya mulai dari kemarin sudah kita jelaskan ya, nggak apa-apa. Li'an itu secara definisi itu sumpah, ya, kayak sumpah antara suami istri ketika berada di depan hakim, sumpah saat suami itu menuduh istrinya berzina, gitu ya, atau mengingkari nasab dari anaknya karena dia merasa itu bukan dari dia. Gitu. Nah, tetapi dia tidak bisa menghadirkan 4 saksi, gitu ya. Atau istri yang menuduh balik juga tidak bisa menghadirkan 4 saksi, itu namanya li'an. Nah, maka akibat dari supaya tuduhan palsunya itu dia tidak, itu akibatnya adalah berakibat perceraian, nasab juga terputus dari ayahnya. Itu jadi tata caranya ya memang seorang suami itu kalau mau begitu harus sumpah bahwa 4 kali sumpah bahwa dia benar dengan ngomong demi Allah bahwa dia benar istrinya itu selingkuh, dan yang kelima dia harus mengatakan laknat Allah jika dia yang dia yang berdusta, gitu. Sebaliknya si istri juga gitu menyumpah, saya bersumpah suami saya yang berdusta. Dan yang kelima, dan saya bersumpah jika saya yang berdusta dan suaminya yang benar maka laknat Allah atasnya. Itu namanya li'an.
Dan akibat dari sumpah yang seperti itu, maka perceraian selamanya tidak boleh balik lagi, tidak boleh rujuk selamanya. Dan tidak boleh menikah kembali untuk selamanya, tidak boleh. Itu karena sudah li'an seperti itu. Lalu nasabnya juga terputus, anak yang diingkari tadi tidak boleh dinasabkan ke bapaknya lagi. Gitu. Nah, dengan begitu maka suami bebas dari hukuman tuduhan palsu, istri juga bebas dari hukuman zina. Karena dengan itu sudah dapat hukuman dari tadi. Itu yang kita sebutkan dalam surat An-Nur tadi. Itu namanya li'an. Nah, terkait dengan itu, maka bagaimana dengan yang sudah bisa menghadirkan video? Nah, video juga, kalau dulu sebelum adanya AI, video cenderung benar ya. Memang benar-benar terjadi kalau video. Dan asal dia sudah ditonton oleh hakim atau 4 orang saksi, ya sama dengan melihat ada 4 saksi. Tapi kalau sekarang video memang perlu diverifikasi oleh ahli forensik digital. Apakah itu AI, apakah itu montase, apakah itu fake, karena sekarang apapun bisa menjadi apapun. Wong chat WA aja bisa direkayasa. Awalnya tidak ada chat seperti itu, kayak ada chat seperti itu. Makanya fitnah sekarang makin merajalela karena sesuatu yang menyalahgunakan teknologi. Tapi jika benar-benar terbukti bahwa itu memang video yang asli dan menunjukkan terjadi peristiwa naudzubillah min dzalik kemaksiatan itu, ya maka itu sudah bisa menjadi ganti dari 4 orang saksi. Naudzubillah min dzalik. Ya, begitu Mas Rahman. Saya rasa itu kajian kita. Terima kasih. Dan ayo kita hindarkan diri dari segala macam yang dilarang oleh Allah. Dan ngaji kita menjadi koridor buat kita yang secara sederhana berusaha untuk ngaji beserta artinya. Sehingga kita memiliki kejelasan untuk mengamalkannya. Semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimat wal mu'minat. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم اللهم ادفعنا البلاء والوباء وبدل المسلمين والمسلمين في شيء شيء تفرقنا ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين ربنا ما نفقت بنا ما شاهدت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا اللهم لا نفسنا Rabbi yang lebih kami nama jadi syaitan yang lebih kami adrun. Allahumma tahmina wa rahmatika Allahumma anzilna rahmatan bi'atatil qatil amtar wa badadu wa rahim. Allahumma afriq lana sabra sabit wa lana qansun wa qadirin wa qadirin. A'udzu bika min syarri nafsi syarri syaitan wa syarri ta'awudzu billahi min syarri al-balaa wa min syarri rasulullah. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم من الله لا الشهيد وسلم ببعد الأمر الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waj'al lana